sholat yang dilakukan oleh ruhani. Ya, makanya sholat itu jatuh kepada marhala fil jasadiyah pada sholat, amal zohir, dan marhala mukorobah bagi ruhani. Ya. Nah, kalau khusus amaliyahnya jasad tuh, ya. Nah, tapi sesungguhnya sholat itu adalah bagaimana tentang mukorobah tadi. Nah, seakan-akan Allah di situ ada. Nah, ini bagi rohani, untuk rohani kita, ya, marhala mukorobah bagi rohani. Ya, mampukah kita harus kita paham dulu di situnya, sahabat beriman, ya, baru kita lanjut, ya. Makanya bagaimana kita harus hijrah. Ya, hijrah ini bukan berarti kita ini ya. Nah, hijrah itu makanya katakan hijri. Hijri itu hijahiyah. Roh itu memperjalankan. Berarti kita di situ mencari ilmu. Ya, dikatakan hijrah itu mencari ilmu, ya. Hijrah, ya, hijahiyah di situ ada apa? Memperjalankan, ya, memperjalankan ilmu atau mencari ilmu. Ya. Nah, cuma persoalannya sekarang, sahabat beriman, kalau kita sudah mengerti hakikatnya, berarti sholat itu memang hakikat. Ya, nah, arti hakikat itu apa? Marhala mukorobah wa ibadihi fil ruhaniyah. Ya. Nah, jadi sholat ini dikatakan sebuah amal rohani yang dilakukan hanya memang untuk rohani. Ya. Nah, jadi sebetulnya kalau kita ingin berwawasan, sahabat beriman, harus paham dari azannya dulu. Ya. Nah, tapi karena malam ini sahabat beriman, ya, beliau, ya, Pak Jufri, ya, saya sengaja mengulang, ya. Nah, ini kita membahas, artinya saya mau membahas bagaimana tentang hakikat. Kalau hakikat itu berarti membahas tentang perbuatan. Ya. Pertama kita bahas hakikat dari ayat dulu nih, ya. Hakikat dari ayat yang dibaca dalam sholat itu, ya. Bukanlah hakikat ayat, ya. Nah, hakikat ayat itu adalah kauliyah, ya, bukan kauniyah. Ya, makanya sah sholat itu adalah syarat wahyu sebenarnya, ya. Wahyu atau bukan syarat kauniyah atau bukan omongan, ya. Fikli, kauli, kolbi. Kalau fikli, kauli, kolbi itu adalah wahyu kudus yang diturunkan dari qudsi Allah kepada Muhammad, ya, atau Nabi Muhammad SAW. Ya. Makanya sholat ini turun ke Nabi Muhammad, ya. Karena apa? Karena fikli, kauli, kolbi ini adalah satu perbuatan dan suatu perkataan, dan satu keputusan atau tempatnya itu yang telah dihalalkan. Ya. Nah, maka kita wajib mencari fiklinya. Apa fikli? Yaitu perbuatan. Ya. Dan wajib kita mendapatkan kauli. Ya, kauli itu artinya bagaimana kita menyaksikan ayat yang kita baca tadi atau surat, ya. Nah, ini kauli, kita menyaksikan tuh ini mana yang dibaca imam nih, udah tahu tuh, ya. Kita hanya mampu memandang di situ, menyaksikan apa yang dibaca imam, ya, sambil kita masukkan ke dalam dada kita dan keluar di tenggorokan kita sehingga bibir kita ini mengucap, ya. Bukan dari bibir masuk ke hati, ya, bukan bibir masuk ke dalam. Kalau membaca ayat, ya, bukan kauli, ya. Nah, menjadi kauli di dalam sholat setelah kita tahu makna hakikatnya tadi, ya, hakikat yang dibaca oleh kita ataupun imam, ya. Kalau dikatakan Allah kolbi, bukanlah hati halus, tapi kolbi itu salah satu alam tanizil kadim, tempat sukun. Ya, tempat ujul, ya, tempatnya wujud itu, usul yang pertama. Nah, maka sholat itu adalah usoli, ya, karena yang dituntut asalnya diri di situ.
Ya. Wujud bagi kita, bukankah itu nyawa bagi kita? Nah, itu harusnya yang harus kita kembalikan. Yang kita harus kembali, makanya dikatakan usoli, asal diri, asalnya diri. Nah, pas kita mengatakan usoli, ya, itu harus kita tenggelamkan dalam nyawa kita, ya, atau di dalam kolbi, atau di dalam batin kita, ya. Kita kembali ke masa lalu kita, ya, biar biar yang artinya yang wujud ini mampu menguasai diri kita. Nah, makanya jadi kalau orang yang baca usoli tapi tidak lihat ke asal dirinya, atau ke dalam batinnya tadi, hati halusnya tadi, atau pada kolbinya, ya, maka niat yang artinya niatnya itu nggak akan sampai kepada Allah. Kenapa? Niatnya cuma sampai kepada bibirnya saja. Ya. Dia berkata tapi dia tidak memandang ke dalam. Nah, jadi kita mulai dari wudhu dulu, ya, dari wudhunya. Ini hakikat, ya, sahabat beriman, ya. Hakikat bukan hakikat dalam hakikat, ya. Hakikatnya marifat, ya, hakikatnya marifat. Hakikat ada hakikatnya, ya. Tarekat ada hakikatnya, tasawuf ada hakikatnya, marifat juga ada hakikatnya. Ini hakikatnya marifat. Kalau hakikatnya hakikat itu dia masih berpotensi iman. Dia hampir mirip-mirip dengan syariat. Ya, masih dalam lingkungan syariat dia, ya. Nah, itu wawasan, ya. Nah, kalau sudah hakikatnya marifat itu sudah ilmu, ya. Nah, jadi kita mulai dari wudhu dulu, ya. Nah, kita ini udah berpikir, ya. Nah, makanya kita itu paling suka Allah, ya. Allah itu paling suka kepada orang-orang yang berpikir. Berpikir dengan apa? Bukan berpikir dengan keakuannya, berpikir dengan hatinya. Ya. Kenapa Allah jadikan manusia sih? Ya, kita harus berpikir, ya, untuk tahu kebesarannya. Makanya Al-Quran itu ditujukan untuk orang-orang yang berakal, untuk orang-orang yang berpikir, orang-orang yang berakal, ya. Tentunya bukan dengan pikirannya sendiri atau akalnya sendiri, ya. Nah, dengan akal hatinya, dengan pikirannya hatinya yang tumbuh di hatinya, ya. Nah, jadi kenapa macam contoh wudhu ini? Kenapa wudhu ini 3 kali? Ya. Nah, ini banyak orang yang nggak mau tahu, ya. Pokoknya itu udah basah, pokoknya nggak ada. Mau berhenti sinaka atau mau baca doa. Kadang-kadang juga kebanyakan juga kita tidak baca doa, ya. Doa sholat artinya doa wudhu tuh, selesai wudhu nggak baca, langsung masuk ke dalam masjid, ya. Seakan-akan sholat itu kayak macam permainkan, ya. Nah, kalau sudah benar begini kita, ya, berarti Allah turunkan tadi tidak bermanfaat, ya. Nah, ya. Banyak sahabat beriman, ya, banyak sekali, ya. Jadi kenapa 3 kali, ya? Dan apa kodrat air yang tempat kita ambil berwudu tadi? Nah, jadi kalau kita tidak mau tahu tentang itu, sahabat beriman, ya, berarti kita tidak berhakikat, ya. Nah, tidak berhakikat berarti sholat kita batal semuanya, ya. Tidak batal dia tidak batal di rukun apa? Di rukun syariat, ya, tidak batal di hukum syariat, ya. Hukum syariatnya karena dia hanya sebatas manusia, ya, tapi batal di mata Allah. Nah, inilah kaji Bismillah akan berkembang, ya. Punya kekuasaan yang diharapkan, yang datang itu tubuh fanafilah. Tubuh fanafilah itu tubuh diri halus, atau dikatakan tubuh sifat, ya, atau yang 7 itu, ya, kodrat iradat. Nah, itu tubuh fanafilah atau diri fitrah, ya. Punya kekuasaan yang diharapkan, yang datang itu tubuh fanafilah, yang menghadap ke alam bakofilah dan menyembah Allah yang bersifat billah. Nah, itu yang dikatakan hakikat tuh, ya.
Jadi untuk mendapatkan itu sahabat beriman ya, kita harus berhakikat dari wudhu dulu ya. Kenapa 3 kali ya? Nah, makanya kita kenapa harus kali. Itu semua ada kodratnya. Nah, gitu sahabat beriman ya, nggak dikarang-karang tuh. Ya. Makanya kalau kita mau berhakikat, modalnya adalah kauli. Ya, tahu kauli kan? Munajat. Ya, bahasa hati atau bahasa kolbu. Ya, kauli itu munajat. Ya, apa munajatnya dan apa jenis air untuk kita berwudu? Nah, kalau kita tidak sampaikan munajatnya, maka Allah biarkan saja ya air itu yang kita ambil itu artinya air biasa. Ya. Dia berdampak istinja. Ya, bukan taharo lagi. Ya. Kalau istinja, mending kita bawa sabun sekalian dari rumah sampai ke masjid lalu kita mandi tuh. Ya. Nggak usah kita wudhu, mandi sekalian, bersih sekalian. Nah, itu istinja. Tapi wudhu ini bukan istinja, taharo. Ya, harus berarti Allah menyuruh kita dengan zahir dan batin. Tapi kebanyakan kita memakai seperti istinja. Ya. Nah, cahaya yang muka yang bercahaya, cuma muka yang bercahaya karena air. Tapi hati selalu senantiasa masih gelap. Karena apa? Wudhu dijadikan istinja. Ya. Kalau memang istinja ya mending saya bawa sabun tuh dari masjid. Ya, mandi sekalian di dalam di dalam kamar mandi masjid itu. Ya. Atau kita cuma main-main air kali ya, main-main air kayak anak-anak gitu ya. Basahin kaki, basahin tangan, basahin rambut, itu main-main air. Ya. Bukan wudhu namanya. Wudhu itu tingkatannya taharo. Ya. Taharo, ta itu ibadah, ha itu zat, ro itu memperjalankan. Ya, makanya dikatakan taharo. Ta itu ibadah atau sifat ya. Ta itu ibadah atau sifat, titik 2 huruf ta di dalam Al-Quran itu ta itu ibadah. Ha itu zat, ro itu memperjalankan. Ya, makanya ibadah itu rohani yang dibersihkan jasad. Ya, nah, itu bagaimana tuh? Ya, ibadah itu rohani yang dibersihkan jasad. Nah, ya. Nah, berarti kita hanya main-main air ya. Karena apa? Karena itu tidak fardu ya. Kalau tidak ada air ya, kita tayamun. Nah, ya. Nah, jadi itu yang tidak masalah ya, mau air, mau debu, yang penting apa? Yang penting hakikatnya. Ya. Nah, sudah paham? Amin, udah. Makanya kalau nggak ada air ya bisa debu. Nah, nggak jadi masalah bagi Allah. Yang penting hakikatnya kata Allah. Sama dengan juga dengan sholat. Kamu mau kemana? Kamu mau sakit? Kamu mau tidak bisa bangun? Ya. Pokoknya kamu wajib sholat. Karena apa? Hakikatnya bukan zahir, hakikatnya adalah ruhani. Ya jangan pula kita tidak bisa mampu bangun, lepas itu kita bangun. Lah, bagaimana itu? Ya, jangan pula kita sakit, tidak mampu bangun, tidak mampu berdiri, kita paksa pula berdiri atau kita menggerakkan gerakan tubuh kita ini seperti sholat seperti biasa. Allah itu nggak mandang kayak gitu. Kalau kamu sakit ya diam. Hakikatnya itu adalah perbuatan rohani. Bagaimana di dalam rohanimu itu sudah sholat. Nah, ini yang dibutuhkan munajat. Kayak gitu, makanya Allah itu mewajibkan dimanapun kamu berada harus sholat. Mau di atas kelapa kah? Mau di kendaraan kah? Mau kamu sakit? Kamu mau buta? Sholat. Kenapa? Hakikatnya adalah ruhani. Ya. Kamu masih mau dalam drum? Ya. Sholat. Ya. Nah, setelah kamu sudah mendapatkan tempat yang baik, barulah kamu sholat seadanya, seperti biasa. Ya. Nah, gitu sahabat beriman ya. Makanya kalau saya memahamkan tentang sholat berlari ya, nah itu pada gagal paham.
Ya. Nah, padahal di zaman Rasulullah dulu itu ya, di zaman perang Badar ya, main kejar-kejaran saat pas sholat itu mereka sholat itu sambil lari itu mereka sholat. Ya, nah, ya, nanti sudah selesai, nanti sudah aman, baru mereka melakukan sholat berjamaah bersama-sama. Ya, yang penting hakikatnya dulu dikerjakan. Ya, nah, jadi bukan urusan dohir, ya, urusan rohani. Kalau kita sakit tidak bisa bangun, ya rohani yang berbuat ya. Nah, usah pula kita macam menggoyang-goyangkan tangan, padahal di situ kita sudah tidak mampu. Ya. Nah, jadi kenapa wudhu itu 3 kali? Ya, kita lihat kodrat sholatnya dulu. Ya, hakikat sholat itu siapa? Ya, jadi kita harus tahu mana yang tidak bersekutu dengan Allah. Nah, ini yang menjadi sebuah diri ya. Kita tahu kan, ada diri jasmani, ada diri ruhani, ada diri rabani. Ya. Sekarang diri rabani ya, makanya 3 kali ya. Nah, kenapa dalam diri manusia ada jasmani, ada ruhani, ada rabani? Ya. Sekarang diri rabani. Diri rabani itu dikatakan diri sifat bagi Allah. Ya. Itu yang harus dipersiapkan. Ya, otomatis itu pasti hakikat. Nah, makanya wudhunya itu 3 kali. Ya, bermunajat kita sebelum berwudhu. Ya, nah, saya kasih contoh. Ya, kita lagi memandang air ini. Ya, tapi kalau kamu tidak berhakikat, tidak bermunajat di dalam memandang air itu, Allah akan membiarkan air itu ya keluar dari pam, air biasa aja. Ya. Allah hanya membiarkan apa yang kamu lihat biasa aja, air biasa saja. Nah, tapi kalau hati kita ini sudah bermunajat, ya sesungguhnya air ini datang dari surganya Allah. Allah akan mengabulkan situ, itu air dari surgaku, kata Allah. Nah, itu yang dikatakan munajat. Nah, ya munajat itu adalah bahasa ilahiyah atau bahasa dirinya semata. Ya, nah, gitu ya, itu yang dikatakan munajat. Nah, pas kita sudah memandang air, ya, kita sudah bermunajat di situ. Ya Allah, apa yang kupandang pada air ini bukanlah air yang turun dari bumi, melainkan air yang turun dari surgamu. Nah, itu yang dikehendaki itu oleh Allah, langsung dijadikan tuh. Ya, nah, ya. Jadi pertama bagaimana kita baca dulu ya Marifatul Nurullah wa Nur Muhammad. Ya. Ya, mungkin ada yang mau tulis silakan, atau yang ada yang mau rekod silakan. Iya, ditulis. Ya Marifatul Nurullah wa Nur Muhammad. Subhanallah ayan sabita wa subhanallah lazi ayan karazia lillahi rabbil alamin. Ya, nah gitu harus ada adab ya. Nah, ini bukan dikarang-karang ya, semua dalam Al-Quran kita ambil ya. Nah, diambil air pertama ya. Nah, ini kita mau mengambil air nih ya, kita mau mengambil air ya. Atas mana? Kodrat pertama ya. Berarti nurani bagi Muhammad, yaitu jasad bagi Adam ya. Nah, yang dibersihkan adalah hadas, yaitu perbuatan ya. Nah, kita munajatkan dengan kata Bismillah ya Nuri ya. Nah, kita ambil air pertama ya. Nah, ini kita sudah untuk diri zohir kita ya, atau dikatakan nurani bagi Muhammad. Ini ya, hari yang pertama untuk diri zohir kita. Baca bagaimana? Bismillah ya Nuri ya. Bismillah ya Nuri. Nah, itu untuk jasad. Yang kedua, Bismillah ya Muhammadun ya. Nah, ini untuk kita sucikan ruhani kita ya, dari hadas perbuatan kita ya. Tadi dari kotoran ya, dari kotoran jasad kita yang terlihat.
Nah, ini dari hadas perbuatan kita yang tidak terlihat. Ya. Bismillah ya Muhammadun, ya. Bismillah ya Muhammadun. Ini rohani kita. Yang ketiga, Bismillah ya batinu. Nah, ini yang kita bersihkan adalah nyawa kita. Ya. Ya, Bismillah ya batinu. Nah, begitupun juga siku, mata ya. Nah, bersihkan. Kalau kita tidak bisa dengan kata ini ya, kita munajatkan dengan yang lain ya, munajatkan dengan kata yang lain ya, atau kayak gini ya, mungkin bisa pakai bahasa masing-masing ya. Nah, Bismillah ya batinu ya, ya Allah ya, berikan aku di dalam hati saya ini, di dalam diri saya ini ya, hati-hati yang terang, hati yang terbuka ya, hati yang menerima ya. Nah, dengan bahasa daerah ya. Nah, bisa ya. Nah, yang pertama nurani bagi Muhammad, yaitu jasad bagi Adam ya. Nah, kita munajatkan ya, hadas yaitu ya Allah bersihkan apa yang kotoran-kotoran pada kulitku ya. Ya Allah bersihkanlah perbuatan-perbuatan yang mungkin selama ini saya melukai hati orang lain dengan bicara saya ya. Mungkin saya melukai hati orang dengan perkataan saya, mungkin saya melukai orang lain dengan tangan saya ya Allah. Nah, ini untuk rohani kita ya. Bismillah ya Muhammadun. Bismillah ya Muhammadun ya Allah, sucikan rohani saya. Mungkin saya selama ini berkata-kata kasar kepada orang lain. Mungkin saya selama ini menggunakan pendengaran yang buruk. Nah, kita munajat ya. Bukan kita cuma main-main air, sahabat beriman ya. Makanya apapun di situ dikatakan af'alullah ya. Semua itu gerakan Allah. Tidak ada yang tidak gerakan Allah tuh. Ya, salat gerakan Allah. Ya. Makan gerakan Allah, kerja gerakan Allah, tidur gerakan Allah, semua gerakan Allah, termasuk maling juga gerakan Allah. Makanya dosa tuh. Ya. Nah, makanya dosa kalau kita membawa zahir kita ini dalam perbuatan maksiat, makanya kita bawa gerakan Allah. Ya, makanya hukumnya dosa. Ya, kalau memang sudah dosa, harus sadar di situ. Ya. Nah, maka terjadilah di sini wudhu ya, yang dikatakan namanya bukan lagi istinja, yaitu sudah taharo. Ya. Nah, jadi istinja itu membersihkan najis saja ya, tapi taharo, ta itu ibadah, ha itu zat, ro itu yang memperjalankan atau yang dikatakan hidup. Ya. Nah, makanya dia makomnya di kaki itu, ya. Mim ha, mim dal, dia letaknya di kaki dal, itu adalah ruh. Ya, yang memperjalankan kita di dunia ini adalah ruh. Ya, dia makomnya di kaki di dal Muhammad. Ya. Makanya kalau kita lagi sholat ya kita harus munajatkan juga kaki kita ya. Nah, makanya azan itu Allah memanggil haknya ya. Ya, Allah itu kalau azan ya, azan itu nggak memanggil manusia. Ya. Nah, contohnya Kak Nevi mari sholat ya, tidak. Umi Kasanova mari sholat, tidak. Ya, azan itu nggak memanggil kayak gitu, tapi dia memanggil dirinya sendiri. Ya, Allahu Akbar. Nah, itu dia memanggil dirinya sendiri, tapi dia memanggil dirinya sendiri, tapi kenapa manusia yang datang? Ya. Nah, berarti yang manusia yang datang itu sudah dirinya Tuhan, keakuannya Tuhan. Ya, tidak ada lagi dia membawa dalam sholat itu keakuan manusia. Dia mendatangi masjid itu bukan lagi untuk dipuji ya. Dia mendatangi masjid bukan lagi untuk mencari pahala ya. Dia mendatangi masjid bukan lagi untuk mencari surga. Dia mendatangi masjid bukan karena neraka, tapi karena hanya keridhaan Allah semata. Ya. Nah, makanya dia manggil Allahu Akbar. Jadi pas azan memanggil, kita memandang ke dalam. Kita ini ada Rabbaninya Allah,
ada jasadnya Allah, ada nuraninya Allah, ada sifatnya Allah. Ya. Nah, kalau kita sudah mengerti, oh kita ini sudah ada nuraninya, rabaninya, ya. Jasadnya kita datang, ya, datang dengan keakuan dirinya sendiri. Ya. Jadi Allah zat, hu batin, akbar adalah sifat. Ya, Allah zat, hu batin, akbar adalah sifat. Allahu akbar. Dia panggil yang tiga itu menghadap dirinya sesuai dengan perjanjian Pica 7 Al-Ikhlas. Ya. Yang diikhlaskan apa? Makanya ada kajian surat Al-Ikhlas, ya. Yang diikhlaskan sifatnya sendiri untuk menghadap kepada dirinya sendiri. Ya. Sifatnya menjadi hamba, dirinya juga yang menjadi Tuhan di situ, ya. Jadi sholat itu wajib, bukan kewajiban. Ya. Bukan kewajiban, bukan perintah, bukan dipaksa, atau bukan artinya kita ini yang masih kotor, ya, masih berbuat maksiat, ya. Bukan untuk kayak gitu, ya. Ini bukan main-main, makanya dosanya besar kalau dia tidak tahu, sahabat berimannya. Celakalah orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Ya. Makanya karena ini dianggap peraturan, ya, sholat ini atau perintah. Nah, ini dia nih, ya, yang merusak akad sholat tadi, ya. Karena ini dianggap peraturan atau perintah, ini yang akan artinya yang merusak akadnya, ya, akad sholat tadi. Padahal ayatnya sudah jelas, ya. Ya ayyuhallazina amanu, sesungguhnya sholat itu wajib yang ditentukan atas orang-orang yang beriman. Ya. Jadi fikih di dalam sholat, ya. Kalau kita sudah paham, ya, fikih di dalam sholat itu sudah menjadi fakah. Ya, fikihnya tadi sudah jadi fakah. Fakah itu apa? Yaitu paham. Paham itu hakikat, ya. Bukan lagi peraturan, ya. Bukan lagi kewajiban. Makanya sahabat beriman, ya, sudah begitu, ya. Kita masuk dalam masjid, kita assalamualaikum, ya. Assalamualaikum ya sifatu, ya izzatullah. Kita jawab sendiri, ya. Kita jawab sendiri. Assalamualaikum ya sifatu ya izzatullah, atau ya izzatullah ya sifatu. Ya, kita jawab dengan diri kita sendiri. Waalaikumsalam. Masuk di dalam masjid, kita harus butuh adab. Ya, masuk di rumah orang aja harus kita ketuk pintu. Ya, apalagi masuk artinya di tempat ibadah, ya. Tempat ibadah, bagaimana kita di situ menghadap Tuhan. Ya, jangan kayak ini, ya, jangan kayak macam orang-orang yang tidak memiliki akal sehat, ya. Kita harus membedakan. Banyak ini yang tidak mau tahu juga, sahabat beriman, ya, cuma masuk doang, ya. Memangnya Tuhan itu keluarga, ya. Setelah masuk dalam dalam masjid, ya. Ini kita sudah rentangkan sejadah kita. Kita sudah rentangkan sejadah kita. Tahu kan sejadah, kan? Iya. Ya, as-sajadah. Sejadah itu diambil dari kodratnya as-sajadah. Surat as-sajadah 32 dalam Al-Quran. Ya. Itu berarti artinya batasan. Ya. As-sajadah itu diambil dari 32 dalam Al-Quran, yang dimaksud dengan batasan, ya. Jadi kalau batasan ini, ya, 32 ini kalau kita balik, ya, 32 ini kalau kita balik dia menjadi 23. Inilah al-mu'minun, artinya orang-orang yang mukminin. Itulah salat. Ya, makanya beruntunglah orang-orang yang berilmu yang khusyuk dalam salatnya.
Ya. Inilah as-sajadah, batasan ketuhanan dan manusia. Di atas sejadah. Tidak ada yang bisa, Allah tidak, artinya tidak ada yang dihalalkan menginjak sejadah. Ya. Selain orang-orang yang sudah berilmu, tidak ada diizinkan. Selain orang-orang yang sudah berilmu, itu derajatnya tinggi, sahabat beriman. Ya, makanya dikatakan, ya, beruntunglah orang-orang yang berilmu, yang khusyuk dalam sholatnya. Gitu sahabat beriman, ya. Jadi tidak ada yang bisa naik di atas sejadah selain orang-orang yang berilmu, ya. Makanya hukumnya berat sholat itu, ya. Makanya dia kajiannya banyak. Kenapa? Harus kita menemukan titik kebenarannya, ya. Setelah kita naik di sejadah, sahabat beriman, ya, kita munajatkan. Kita munajatkan lagi, ya. Bagaimana munajatnya? Allahu ya Karim, ya Rahman ya Rahim. Ya. Ini kalau kita baca, kalau orang yang belum tahu dia panjang kayaknya. Tapi kalau kita sudah hafal, ya, cepat sekali sahabat beriman, ya. Allahu ya Karim, ya Rahman ya Rahim. Lakodatan fil jasad alal adam, lakodatan fil ruhani alal Muhammad, lakodatan fil ruhi illallah. Ya. Artinya bagaimana artinya? Artinya, ya Allah, tiada kodrat jasadku melainkan warisnya Adam, dan tidak ada kodratnya diriku melainkan ruhaninya Muhammad, dan tidak ada kodrat nyawaku melainkan batinnya Allah lillahi ta'ala. Ya. Ucapkan seluruh an-nazir kedua. Ya. Ya, kalau kita sudah hafal itu cepat saja, ya. Allahu ya Karim ya Rahman ya Rahim, lakodatan fil jasad ala Adam, ya. Lakodatan fil ruhani ala Muhammad, lakodatan fil ruhi ilallah. Ya, baru kita melangkahkan kaki kanan, ya. Kita mulai di sejadah nih, ya. Kaki kanan dengan surat Al-Ikhlas, dan kaki kiri surat An-Nas. Ya. Maka kitab diri dan kitab Allah nyata sudah masuk dalam diri kita. Di situ kita sudah tidak lagi diganggu tuh. Ya. Siapa yang mau berani ganggu Tuhan? Siapa yang mau berani ganggu pengakuan Tuhan di situ? Udah nggak ada yang masuk bilang setan. Udah nggak ada tuh pikiran-pikiran keluar, ya. Kalau surat Al-Ikhlas itu, ya, surat kitab Allah, ya. Kalau yang dikatakan surat An-Nas ini, surat artinya An-Nas itu kitabnya diri kita. Itu penutupan manusia, diri manusia, ya, penutup An-Nas 30 juz, surat penutup, ya. Di situ tidak ada lagi. Jadi sahabat berimannya, kita sudah berdiri. Disitulah terjadi la maujudun illallah. Tiada yang maujud lagi di situ melainkan Allah. Ya, semua haknya Allah. Ya. Dia tidak melihat dirinya lagi yang sholat. Ya. Dia tidak melihat lagi dirinya yang berdiri di situ. Hati kecilnya itu sudah tidak merasa dirinya yang berdiri. Dia sudah tidak merasa diri zohirnya. Ya. Kan saya bilang sahabat beriman, sholat itu kauli. Ya. Kauli itu sudah ayat yang berkodat, ya. Kita membaca kauli tadi, berarti kita harus melihat. Itu munajat. Bermunajat itu pasti bermarifat. Jadi kita sudah tahu kodat yang naik tadi di atas sejadah. Ya. Dan ya, di atas sejadah itu kodatnya siapa tuh? Udah kita paham, ya. Karena dalam sholat itu sifatnya hamba menghambakan diri, ya. Tapi kalau dalam potensi keumatan itu syariat, ya. Tapi kalau ibadah
itu tentang kehambaan diri, ya. Kodratnya dia ilmu, ya. Nah, kolbi tempat Allah bersemayam, atau dikatakan fi'li perbuatan Allah, kauli ucapan Allah. Jadi kalau ibadah kita harus memakai batasan kauli, kita membaca tapi kodratnya jelas, ya. Makanya dalam sholat itu kita harus mendapatkan diri sifat, ya, yang diucapkan 7 kali, kodrat Allah, kodrat aku, ya, itu diri sifat. Nah, kenapa dinamakan diri sifat? Karena tidak boleh dikatakan diri zat atau diri nur, ya, atau segala macam. Nah, itu diri sifat, yaitu diri halus. Nah, ini yang dikatakan ayan sabita, ya, atau diri halus. Nah, ini yang harus kita capai, ya. Nah, atau dikatakan diri rabbani namanya, ya, atau nyawa, ya, diri Tuhanku. Rabbani itu diriku, panggilan dirinya Allah itu ni, ya. Robi itu diri kekuasaanku. Nah, gitu ya. Nah, itu yang kita harus capai, itu yang menyelimuti kita, ya, yang menguasai diri kita. Jadi kalau kita menempatkan sholat pada waktunya, ya, sholat wajib itu beda, ya. Nah, karena tidak ada yang mampu menempatkan pada waktunya sholat itu. Kadang-kadang azannya sudah selesai, masih ada juga yang berdatangan sholat, ya. Nah, jadi menempatkan sholat itu bukan berarti pada waktunya, ya. Nah, tapi pada kebenarannya. Nah, kalau waktu itu makom namanya, ya. Sifatnya dia nurul Islam, amaliyah, ya. Nah, jadi iman yang di masjid itu iman nurul Islam, ya, imamnya ibadah, ya, bukan imamnya diri kita yang dalam diri kita ini, bukan imamnya sholat dalam diri kita ini, bukan, ya. Itu dikatakan imam nurul Islam, ya. Kalau imam diri itu kan syariatun nabiyun, ya. Nah, kalau imam diri kita syariatun nabiyun, kalau, ya, syariatun nabiyun. Sholatlah sebagaimana engkau memandang diriku yang sholat, ya. Kalau syariatnya Nabi, sudah tahu dia mana batasan Allah dan mana gerakan Nabi, ya, atau gerakan imam diri, ya, imam diri tadi, atau dikatakan imam nurullah, ya. Nah, imam kepada Allah, ya. Nah, itu yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia harus tahu hakikat dirinya dulu, ya, mana ruhaninya Muhammad pada diri. Makanya sholatlah seperti engkau melihat aku sholat, ya. Nah, imam nurullah ruhul azamah mursidil fil Islam, itu gelarnya Rasulullah, ya. Nah, ini yang dikatakan rumus ibadah, berdiri Adam, ibadah Muhammad, nyatalah Allah pada nyawa. Tapi kalau yang berdiri atau jasad itu tidak mewakili Adam, yang bergerak itu tidak mewakili Muhammad, dan yang hidup itu tidak mewakili Allah, yang ditajalikan dalam sholat itu siapa? Tanahkah? Nah, makanya dikatakan sholatul mukasafatullah, ya. Sholat itu tempat pertemuan dengan Allah, ya. Nah, itu siapa? Tidak ada marifat sholat, yang ada itu pensaksian sholat, ya. Dia bersaksi itu, dia melihat sifatnya yang bergerak, ya. Dia melihat sifatnya yang bergerak, dia melihat sifatnya, dia menyaksikan sifatnya yang tunduk, ya, yang sujud, yang ruku, ya. Nah, dia cuma menyaksikan sifat kehambaannya, ya. Jadi yang zahir ini, yang kelihatan ini bagaimana? Apakah kita mampu menjadi Tuhan untuk diri kita sendiri dalam sholat? Dan apakah kita mampu juga mendirikan kehambaan dalam diri kita dalam sholat? Ya. Nah, yang melihat ini adalah dia, ya. Nah, ya. Yang memandang sifatnya ini tunduk, ya. Ruku, sujud itu dia memandang, dia menyaksikan tuh. Nah, ini adalah yang dikatakan Robi tadi, ya, kekuasaan tadi. Nah, yang sedangkan yang melakukan itu sifat itu adalah kehambaan bagi dirinya. Nah, itu yang kita harus, jangan sampai kayak kemarin malam, ya. Hamba tidak ada, Tuhan tidak ada. Ini lalu siapa yang disembah nih? Tapi kalau kita cuma hamba, lalu siapa yang mau disembah? Ya. Ada yang disembah berarti ada Tuhan, ya. Jangan pula tidak ada dua-duanya, tidak ada hamba, tidak ada Tuhan. Nah, ini yang celaka. Nah, kalau kita cuma jadi hamba, lalu siapa Tuhan yang mana yang kamu sembah? Nah, coba saya tanya, ya.
Tuhan siapa? Tuhan siapa yang kita sembah nih? Makanya kalau kita berpikiran secara akal pasti kita lari, ya Tuhan yang gaib itu yang tidak kelihatan. Berarti dia sholatnya adalah dengan caranya sendiri. Kenapa dikatakan dengan caranya sendiri? Karena Allah itu, Tuhan itu sudah diciptakan dengan pikirannya sendiri. Ya. Karena tidak dilihat Allah itu, sahabat beriman, maka dia menciptakan dengan Tuhannya sendiri. Ya, Tuhan itu seperti angin, Tuhan itu seperti sosok, Tuhan itu seperti begini-begini. Ya, atau mungkin sebagian yang lain mungkin dalam pikirannya itu kaligrafi, alif lam lam ha. Ini yang ditakutkan. Makanya dikatakan Robi itu diri kekuasaannya. Dan ilah ini adalah sang penguasa. Ya, ilah Robil alamin. Makanya Robi ini jatuh kepada alam. Ya, sebagai penyembah atau umat atau hamba. Di dalam diri kita juga ada Robil alamin itu sifat kehambaan. Ya, sifat kekuasaan yang ada yang menguasai, yaitu ilahnya. Ilah ini sudah masuk dalam diri kita. Makanya saya sudah jelaskan kemarin malam, mana yang sifat anasir, mana yang anazir. Ya. Anazir itu batin, dia kepala ke atas atau dari leher ke atas. Dari leher ke bawah itu artinya anasir atau alam. Ya, makanya buruk itu kepalanya kepala manusia berbadan hewan. Ya, itu alam. Ya. Gitu ya. Makanya Robil alamin itu artinya Robil alamin ini kekuasaannya, ya, kekuasaannya atau dikatakan nyawa bagi kita. Kekuasaannya tuh yang menguasai diri manusia. Tapi dia bagaimana? Itu dirinya juga, dia yang Tuhan juga. Dirinya juga sebagai Tuhan. Makanya ada surat Al-Ikhlas, sama-sama mengikhlaskan mana diri hambanya, mana diri Tuhannya. Itulah yang berbeda nama Robi dengan ilah. Tapi satu dia. Kalau dia Robi kekuasaannya, ya. Kalau ilah sudah yang menguasai. Ya, kenapa sifat kehambaannya? Makanya dikatakan bagaimana zat ini bersifat. Ya. Bersifat melayani siapa tuh? Coba kita perhatikan diri kita selama ini. Sesungguhnya siapa selama ini yang melayani kamu? Bukankah itu gerakan? Bukankah itu penglihatan? Dia melayani siapa? Ya, dia melayani ilahnya. Ya. Ini sifat kehambaan nih, yang sifat nih. Ini yang dikatakan Robbi. Jadi dia kalau di alam dikatakan Robil alamin, ya. Kalau di alam tuh, ya. Kalau sudah masuk dalam diri sudah tidak bernama lagi di situ, ya. Disebutlah ilah. Karena apa? Karena Allah sudah goib, ya. Allah sudah goib, sudah jadi hidup di situ, ya. Bukan lagi asma, ya. Sehingga muncullah tidak bernama, ya. Gitu ya. Kalau masih asma kita menuhankan asma, ini yang artinya kita mendewakan namanya, ya. Tapi bagaimana alif lam lam ha ini kita tenggelamkan dalam diri kita, hidup dia di dalam diri kita, ya. Akhirnya Allah goib, tidak bernama lagi, ya. Sudah ilah di situ, tenggelam dia. Makanya dikatakan Allah goib, ya. Allah goib itu bagaimana dia tenggelam menjadi isim, tadi asma menjadi isim, ya. Kalau digabungkan menjadi ismi, ya, gitu ya. Gitu. Alhamdulillah. Ya, jadi kalau kita sholat itu ya harus bagaimana? Ya, yang tadi yang saya katakan, sahabat beriman, ya. Harus kita sudah kita paham tadi maghribnya, ya, isanya, ya. Insya Allah nanti saya pahamkan lagi tentang bagaimana zuhur, subuh dan asarnya. Ya.
Karena saya cuma hanya untuk menyampaikan Pak Jufri tadi. Pak Jufri udah turun ya? Dinaikkan lagi nggak apa-apa. Iya. Ada di bawah. Kang Arum tak turunin dulu ya. Nggak apa-apa kan itu, nggak apa-apa kan itu, nggak apa-apa. Dulu udah. Alan itu tadi kan mau nanya apa gitu loh Alan tadi. Alan tadi mau nanya apa Alan? Nggak ada. Tadi kamu nulis di bawah itu apa? Nggak ada, itu saya screenshot itu. Takutnya kan nulis gak ada buku. Bang Yuda, kita melalui zikir niat apa yang harus dibawa jika zikir itulah ilaha illallah. Ustadz, ketika kita mulai zikir niat apa yang harus dibawa jika zikir itulah ilaha illallah. Ini zikir apa ini? Zikir sholat ya? Ini zikir apa dulu? Zikir kita dalam sholat atau zikir di luar sholat? Mungkin maksudnya zikir yang saya amalkan itu la ilaha Allah, zikir diri itu. Jika selesai sholat. Kalau zikir selesai sholat itu ya bukan berarti yang sudah dihalalkan dizikirkan lagi. Seperti apa? Subhanallah atau Allahu Akbar. Itu kan sudah dihalalkan. Kenapa pula kita menghalalkan lagi? Kita mengulangi lagi dalam selesainya sholat. Nah, makanya sudah katakan kemarin malam ya. Tuntutan yang dimaksud zikir selesai sholat itu kan, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Ya, zikirnya apa? Iqamati sholat. Matikan diri di situ. Itu zikirnya. Ya. Nah, ya itu yang dimaksud oleh Allah. Iqamati sholat itu zikirnya. Kalau sudah mati, artinya sudah mematikan diri kita ya. Tentunya hanya yang kita mengingat hanyalah Allah. Nah, itu yang dimaksud oleh Allah, bukan lagi zikir yang kita ulang-ulang, ya. Subhanallah, Allahu Akbar, itu kan memang sudah dihalalkan dalam sholat, tidak usah lagi kita baca lagi, ya. Ini dibaca pula tuh, dizikirkan pula dalam sholat, habis sholat, ya. Makanya kenapa sebagian orang-orang itu kalau sudah habis sholat langsung berdiri, tidak berzikir lagi karena sudah tahu, sudah paham mereka, ya. Itu sudah paham. Kalau masih berzikir itu amalia, sahabat beriman ya. Tapi kalau orang sudah paham, habis sholat berdiri, ya berdiri. Bagaimana dia senantiasa sudah berzikir tuh, ya. Iqamati sholat, dia sudah mematikan dirinya. Dia senantiasa mengingat Allah dalam perjalanan pulang, berbaring, tidur, semua ya. Itu semua hanya dipandang adalah Allah. Ya, mengingat. Ya. Ada juga sebagian begitu ya, kita kadang-kadang memperhatikan orang yang habis sholat langsung berdiri langsung pulang ya. Nah itu yang udah tahu, itu udah paham tuh kayak gitu ya. Bukan lagi kita mengulang-ulang zikir yang sudah dihalalkan. Tanya Bang Yuda. Oh iya Bang Sumpaki, silakan. Tanya sekali nih. Soal sholat ada istilah itu benar. Bagaimana bawah yang jelas? Ada istilah tabdil, munajat, mi'raj sama ikhram. Tabdil, Badil, munajat, mi'raj, ikhram. Mi'raj, ikhram. Ya. Ya, tabdil ini yang dikatakan Umi Kasanova ya, tumbadil. Ya. Nah, kalau munajat tadi itu apa yang dikatakan hati. Ya, sebelum kita melakukan wudhu ya. Seperti juga kita dalam ruku ya. Kalau kita ruku kan ya itu 3 kali atau ayat yang sama ya. Ayat yang sama kita mengulang-ulang 3 kali. Kalau dalam marifatnya itu dikatakan wakasah. Berarti di situ ada munajat. Ya, subhanallah rabbil azim wa bihamdi. Di situ ada pengampunan, ada artinya bagaimana pengobat, artinya pentaubatan tentang diri kita. Ya.
Ya Allah, ya pas kita berkata Subhan Rabbil Azim wa bihamdi sambil kita bermunajat. Ya Allah, mungkin aku selama ini tidak pernah bersyukur kepadamu. Ya, sama halnya dengan usolli. Ya, usolli kita mengucapkan, tapi munajat kita masuk ke dalam. Ya, kita harus mengenal artinya, kita harus sampai ke dalam tuh usolli. Ya, tapi bicara kita ini artinya ucapan kita ini terdengar ya, tapi kita langsung ke dalam. Nah, seperti juga yang dikatakan wakasa. Ya, lepas itu kita bagaimana selama ini ya Allah, saya tidak pernah bersyukur, tidak pernah berdoa kepadamu. 3 kali, ya 3 kali sama dengan ayatnya tadi. Ya. Begitupun juga dalam sujud, ya itu dikatakan wakasasa. Ayat yang sama diulang 3 kali. Ya Allah, mungkin aku ini selama ini artinya pikiran saya ya, sifat saya ini selalu di luar dari dirimu. Ini kan karena kepala ini kan sentuh sijadah ya. Jadi kepala ini yang harus artinya ditaubatkan. Ya, ya Allah, mungkin aku selama ini ya tidak pernah mengikuti, artinya tidak pernah memahami, artinya bagaimana ya. Pokoknya tentang kepala, selalu berpikiran yang tidak baik-baik kepadamu. Apalagi di situ yang sentuh sejadah tangan. Ya, ini tangan ini dia nasib. Ya, tentang nasib. Ya Allah, mungkin aku selama ini ya nasib begini tentang nasib. Apalagi yang menyentuh kaki di sejadah adalah kaki perjalanan. Ya Allah, berikan aku jalan yang lurus ya untuk menempuh bagaimana tentang ilmu-ilmumu sampai kepadamu. Itu yang dikatakan munajat. Ya, kalau tadi ini artinya tumbal. Ya, ada duduk ya di tahap akhir. Ya, itu kita sudah mengikrarkan kita bagaimana, apakah kita ini benar, apakah kita ini sudah mampu membawa toibahnya Allah. Maka Allah kata Assalamualaikum ya ayyuhan nabiyyu. Ya, kenapa kita sudah mengikrarkan membawa amanah Allah ya, untuk alam semesta, untuk bagaimana manusia itu harus menjaga bumi ini. Ya, itu tobat. Itu yang dikatakan ya ayyuhallazina amanu. Orang-orang yang membawa amanahku pasti itu sudah aman. Ya, itu tumbadil. Makanya syahadat ini telunjuk ini tidak bisa digoyangkan ya. Karena dia hakikatnya bagaimana di situ dia hanya satu dalam batin kita sendiri. Kalau Miraj ini ya rasa tadi ya. Makanya saya katakan apakah kita mampu ya? Tidak kita lagi melihat diri kita di situ yang sholat. Berarti di situ adalah bagaimana rasa ini atau diri Tuhan tadi sudah menguasai diri kita. Karena apa? Karena diri kita lagi di situ sudah tidak merasa kita yang ada. Ihram ini menyatukan. Kita katakan kita menyatukan ihram ini artinya di takbir tadi. Makanya kita mengangkat kedua tangan, itu kita membuang sifat an-nasir. Ya, bukan an-nazir ya, an-nasir. Kalau kepala ini kan an-nazir, batin Allah, sifat ma'ani atau ma'nawiyah di jidat dia. Yang kita buang itu an-nasir. Ya, tangan kita ini kita mundurkan ke belakang melewati sedikit telinga. Ya, jangan setara dengan pendengarannya dia. Ya. Ini artinya di sini kita memang sudah menyatakan diri kita itu satu. Ya. Jangan pula kita sudah mengangkat takbir, lepas itu kita masih dua di situ, artinya masih ada sifat kemanusiaan. Ya. Makanya pas kita mengatakan Allahu, kita memandang ke depan. Di situ sudah wajahatu wajihiyah. Memandang ke depan, tangan kita menuju ke dada. Allahu itu sudah wujud bagi diri kita atau nyawa bagi kita. Akbar, kita peluk kebesarannya tuh. Kita sudah peluk zohirnya. Ya, dengan kasih sayang kita peluk zohirnya. Ya. Makanya di situ kita sudah qobla mutu anta mutu. Hanya dia yang memeluk zohirnya selama ini, tidak dipertemukan hanya dia sahabat beriman. Di situ dia menyatakan kerinduannya, makanya makomnya itu sama dengan orang meninggal, sama-sama lipat dada. Ya.
Karena apa? Di situ kita sudah qobla mutu. Mati, tapi yang artinya mati sebelum dimatikan. Ya. Nah, dia hanya di situ dirinya sendiri itu, dia memeluk jasadnya, dia memeluk raganya. Ya. Bagaimana dia menyatakan di dalam dirinya, dia mendengar di dalam jantungnya ini, artinya hatinya yang berkata. Ya. Melepaskan kerinduannya selama ini karena apa? Terhijab dengan keakuan-keakuan diri kita. Ya. Begitu sahabat beriman, ya. Itulah yang dikatakan ta'bir munajat dan miraj dan ilham, ya. Miraj itu memperjalankan, ya, memperjalankan bagaimana kita ini, ya, harus memperjalankan dirinya, ya, memperjalankan dirinya di dalam diri kita, dan kita di situ hanya bagaimana tenggelam dalam sukunnya, ya, tenggelam dalam sukun seperti yang saya katakan dalam sholat maghrib tadi, ya, tenggelam dalam sukunnya, hanya Allah yang berdiri di situ semata, ya, hanya Tuhan yang berdiri di semata sahabat beriman, ya. Wal zohiru rabbi wal batinu abi, ya. Makanya saat ini harus kita mencari kebenarannya. Biar apa? Ya. Dalam sholat ini bisa kita menemukan bagaimana Tuhan kita. Ya. Itu cuma diberikan sekali dalam seumur hidupnya. Maka kalau untuk kata-kata orang yang berilmu, ya, awal adalah akhir. Ya. Kenapa? Maksudnya gini, ya. Mungkin pertemuannya dalam sholat saat dia mungkin lagi memeluk dadanya, ya. Mungkin nanti dia naik lagi sebentar udah nggak ketemu tuh, ya. Udah lagi nggak ketemu dengan tadi, ya. Nah, makanya saat kita tahu saat beriman, ya, kita sudah menetapkan keakuannya di situ. Nah, kita harus mempertahankan karena nanti mungkin saat kita bangun dari sujud tidak akan terulang kembali, ya. Kayak gitu, ya. Nah, pas sudah makanya dia curhat semua itu, pokoknya kangen, dia peluk erat-erat sahabat beriman, ya. Nah, makanya saat waktu beliau ini sholat, ya, sahabat beriman Nabi Muhammad, dia kerja, ya Muhammad, ya. Lalu Nabi kita ini berkata, menjawab, siapa Muhammad? Nah, dia sudah tenggelam dalam kekusuhannya, ya. Walaupun beliau sudah selesai sholat, ya. Kita tahu ada orang, kita paham kita ada di situ, ya. Kita tahu paham ada orang samping kita, ya, atau paham. Cuma hati kecil kita itu sudah tidak merasa memiliki, ya. Nah, gitu, ya, sehingga keakuan itu memang betul-betul kita sudah tenggelam di situ, ya. Nah, bukan berarti hilang kesadaran, tidak, ya. Kalau hilang kesadaran itu udah kejiwaan sahabat berimannya, beda. Dia sungguh nikmat sahabat berimannya, nikmat banget, ya. Alhamdulillah, makasih. Ya, Pangki Pangki, sama-sama kita berada di sini. Udah nggak boleh nanya lagi, di mute lagi Bang Supagi. Makanya kalau Masya Allah, ya, makanya kalau kita mengatakan usoli itu bukan nawaitu, ya. Usoli itu bukan nawaitu. Ini bukan kelasnya hadis, ya. Nah, usoli itu adalah tempat asal diri kita jadi, ya. Jadi dia harus tahu mana kolbi yang tempat dia dijadikan dahulu tuh oleh Allah. Ya, dia harus tahu tuh, ya. Jadi saat dia baca usali, dia harus menatap ke situ. Kalau tidak sahabat beriman, sampai niat kepada Allah. Yang kedua, halalkan rakaat setelah membaca usali. Dia harus membaca satu kata, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dengan dia membayangkan, masa lihat dia berdiri, ruku, sujud, ya, hanya satu rakaat saja. Ya, kita duluankan dia, ya, sebelum kita mau menggerakkan sholat kita, ya, kita menunjukkan di dalam diri kita ini seakan-akan melihat diri kita ini berdiri, ruku, sujud, balik lagi. Nah, itu maksudnya imamnya sholat, ya, imamnya diri
seperti contoh lagi mau berangkat kerja,